Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan, NIM saya 1651438. Minggu ini yang akan coba kita bahas adalah satuan. Satuan adalah standar atau patokan yang digunakan dalam pengukuran. Jadi, bisa saja sebuah pengukuran itu menggunakan sebuah nilai yang sama. Akan tetapi jika satuan yang digunakan itu berbeda, maka sudah jelas bahwa nilai itu tidak sama. Jadi, penggunaan satuan dalam sebuah pengukuran itu sangatlah penting. Bahkan bisa menimbulkan efek yang sangat besar seperti yang akan coba kita bahas setelah ini dalam sebuah kecelakaan yang dialami pesawat karena keseluruhan pengukuran akibat perbedaan satuan yang digunakannya. Selamat menyaksikan. Pesawat Air Canada 143 yang berpenumpang dan berawak kabin kurang dari 61 orang harus melakukan pendaratan darurat pada tanggal 23 Juli 1983 di Jim Industrial Park Airport. Dikarenakan bahan bakar yang pesawat yang diperkirakan cukup untuk bisa sampai di kota Edmonton, ternyata mulai habis pada ketinggian 61.000 kaki. Tidak lama berselang, pada ketinggian 26.500 kaki, kedua buah mesin pesawat tiba-tiba tidak berfungsi. Sementara jarak yang masih harus ditempuh untuk bisa mendarat di bandara masih sejauh 75 mil. Kapten Robert Pearson dan co-pilot Maurice Quintal segera mengabari pusat Air Traffic Controller. Namun, kedua mesin pesawat yang tiba-tiba tidak berfungsi menyebabkan Air Canada 143 hilang dari layar dan tidak terdeteksi. Ron Howard yang saat itu bertugas di Air Traffic Controller di Bandara Winnipeg sempat merasa putus asa. Awak kabin telah memberikan instruksi kepada para penumpang untuk pendaratan darurat. Salah seorang penumpang bahkan telah berpikir bahwa pesawat yang ditumpanginya tidak akan bisa mendarat dan berakhir dengan sebuah ledakan. Sekalipun pilot, co-pilot, dan menara masih bisa saling berkomunikasi, akan tetapi kedua mesin pesawat yang sudah tidak berfungsi menyebabkan ketidaktahuan secara persis di mana keberadaan pesawat tersebut dan seberapa jauh dari lokasi airport. Tidak selamanya alat canggih atau modern bisa diandalkan. Terbukti kegagalannya dalam mencari keberadaan Air Canada 143. Oleh sebab itu, Ron Howard memutuskan untuk menggunakan old-fashioned radar atau reflective radar dengan bantuan secari kertas dan pulpen untuk bisa memberikan perkiraan lokasi dan jarak pesawat dengan bandara. Sekalipun cara tersebut diakui oleh Howard sendiri sebagai hal yang tidak baik. Pada saat co-pilot melakukan perhitungan yang diperlukan untuk pendaratan darurat, dan di saat kedua mesin pesawat sudah tidak lagi berfungsi, Kapten Pearson menerbangkan pesawat dengan kecepatan 470 km per jam. Bandara di Jimmy, yang hanya memiliki satu landasan dan tidak mempunyai menara atau air traffic controller, terletak 25 miles lebih dekat daripada Winnipeg, merupakan pilihan akhir untuk mendarat. Tentu saja, kabar tersebut bisa memberikan sedikit ruang lega bagi awak kabin. Artinya, mereka bisa mendarat di lapangan udara yang lebih dekat. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan untuk bisa mendarat dengan selamat, tanpa bahan bakar dan mesin pesawat yang tidak berfungsi. Air Canada 143 mendekati landasan Jim Lee, yang ternyata telah berubah menjadi arena balap mobil dan motor. Landasan sudah terlihat dekat, namun posisi pesawat Air Canada yang terlalu tinggi dari daratan tersebut dapat berakhir dengan ledakan. Kapten Pearson memutuskan untuk menggunakan teknik slide shift dan forward slip, sebuah teknik khusus yang biasa digunakan pada pendaratan dengan berat yang berlebihan atau terlampau tinggi, termasuk pada kegagalan mesin seperti yang dialami oleh pesawat Air Canada 143 ini. Dengan teknik tersebut, Kapten Pearson harus dapat menjaga keseimbangan pesawat dan mengurangi kecepatan pesawat. Tapi ini tidaklah mudah, karena di lain sisi, pesawat juga tidak boleh terlalu pelan untuk menghindari jatuh sebelum mendarat. Hari itu banyak orang yang berkumpul di arena balap Jim Lee. Selain hari Sabtu, beberapa keluarga juga sedang asik berbarbeque. Dua anak laki-laki yang sedang bersepeda di sekitar lapangan sempat tidak menyadari bahwa akan ada sebuah pesawat terbang yang melakukan pendaratan darurat di landasan. Hal ini dapat terjadi karena mesin pesawat yang sudah tidak berfungsi sehingga suasana saat itu hening. Setelah 17 menit tanpa bahan bakar, Air Canada 143 akhirnya berhasil mendarat di Bandara Jim Lee. Walaupun ban pesawat sempat pecah dan mesin kanan pesawat menjadi landasan,
Aikanel 143 sepenuhnya dapat berhenti setelah sempat menabrak pembatas besi yang terdapat di tengah landasan. Pendaratan darurat yang terjadi di Gimli Airport ini kemudian dikenal juga dengan istilah Gimli Glider.